Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini episode 987 ya, Pak Yehuda. Ya. Yuk kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 20 tahun tinggal di kota Kupang NTT, seorang mahasiswi. Shalom Bapak Eras dan tim. Saya izin bercerita ya Bapak mengenai apa yang saya alami selama saya berkuliah di sini di Kupang dan tinggal di asrama. Jujur saya sangat bersyukur bisa berkuliah di sini. Saya diajarkan untuk harus benar-benar memiliki kesucian hidup. Terima kasih ya Pak buat setiap kebenaran yang Bapak sampaikan. Saya sangat disentuh. Bapak Eras selalu mengatakan kepada kami agar meluangkan waktu 30 menit untuk berdoa. Dan saya rindu sekali untuk bertemu dengan Tuhan melalui doa. Namun kenapa ya Pak, saya selalu tidak mempunyai keberanian untuk berdoa sendirian. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa mengalahkan rasa takut saya untuk berdoa sendirian? Yang pertama, kamu harus berpikir atau bisa membayangkan ada malaikat-malaikat yang menyertai kamu. Itu saya dari dulu begitu. Saya juga takut waktu muda berdoa sendiri. Itu yang satu. Yang kedua, kamu menyembah Tuhan. Kalau kamu takut, tutup mata, kamu buka mata. Nanti kamu akan menjadi orang yang berani dengan sendirinya. Ya, ini mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang ya. Ekumene ya, yang menjadi grup kita ST Ekumene. Ya, Pak. Tuhan memberkati nak. Jangan lupa 30 menit tiap hari berdoa. Dan kami sudah mewajibkan semua mahasiswa untuk melakukan hal ini. Okay. Ya. Berikutnya dari seorang pria usia 32 tahun, menikah, ini jemaat GSKI online. Ya, jadi pecinta suara kebenaran, mungkin juga termasuk, mungkin juga masuk anggota My Rehoboth mungkin. Terus Blitar, Jawa Timur. Ya. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Pertama saya ikut Pak Eras sejak bekerja di Taiwan dan belum menikah. Lalu pulang Indonesia, kemudian menikah dan menetap selama 2 tahun di Indonesia. Saat ini saya sudah kembali lagi ke Taiwan dan bekerja dengan istri, membuat tempe dengan teman saya dan istrinya. Pak Eras, kisahku panjang, bersyukur kepada Elohim Yahweh karena mempertemukanku dengan pengajaran yang murni lewat Pak Eras. Sekarang kegiatan saya di sini beda jauh dengan dulu yang awal mula di Taiwan, Pak. Dulu saya bejat dan jahat di mata Tuhan. Pak Eras pasti tahu pergumulan saya karena kita sama-sama laki-laki. Yang penting sekarang Pak, saya kerja jam 3 pagi. Jadi jam 2 pagi saya bangun untuk 2 pagi. Lalu pas bekerja hanya dengarkan Truth ID. Oke. Ya. Terus? Yaitu lagu beserta khotbah-khotbah Pak Eras. Banyak yang ingin saya ungkapkan, tetapi kasihan tim yang membaca Pak. Ini sedikit kesaksian saya Pak. Terima kasih Pak Eras dan tim. Permintaan yang pertama, Pak Eras, boleh tidak saya minta musik untuk penyembahan tipe 1, 2, 3, dan 4 yang Pak Eras pakai di acara-acara doa? Yang kedua, boleh tidak Pak saya minta chord gitar untuk lagu-lagu Pak Eras? Chord biasa, bukan chord aneh-aneh karena saya tidak paham Pak. Oke, pasti diberikan ini ya. Nanti orang kami akan mengirimkannya ya. We love you. Amin. Kita satu keluarga besar. Terus. Selanjutnya dari seorang pria usia 33 tahun, menikah, memiliki 1 orang anak, tinggal di desa kecil. Ini nggak tahu di mana desanya. Terus, Shalom Pak Pendeta Erastus yang kami kasihi. Oh ya, saya mau tanya bagaimana ya menghadapi pendeta yang terus-terusan menyerang Bapak tentang ajaran Bapak yang katanya sesat. Ya, kata sesat, tapi coba tanya di mana sesatnya. Ya. Tidak sedikit yang ditanya sesat, ya pokoknya sesat. Pokoknya sesat loh, kok pokoknya loh. Oke, teruskan. Pendeta ini juga sering berkata kalau saya ini keliru mengikuti pendeta sesat. Timbul rasa marah ingin menjawab, tapi teringat sama pesan Bapak untuk diam dan mendoakan. Terkadang dalam hati saya marah, apalagi kalau saya teringat akan pengorbanan Bapak dalam penderitaan untuk mengenakan hidup Tuhan Yesus. Saya marah dalam hati. Dan yang membuat saya sangat marah kalau saya ingat akan perbuatan pendeta ini. Pendeta, Ini bukan satu orang ya Pak. Oh ya, ini pendeta termasuk yang ikut berpolitik. Ya, ini pendeta termasuk ikut berpolitik praktis untuk memenangkan salah satu kandidat gitu ya. Tunggu. Dan mirisnya pendeta yang sering mengatakan Bapak sesat, pendeta ini yang jadi garda depan dalam tim pemenangan. Jadi berpolitik praktis. Oke, teruskan.
Jadi timbul dalam hati saya, kenapa Tuhan begitu tega menyerahkan domba-domba kepada gembala-gembala seperti ini? Suatu hari dalam doa saya merasa seperti domba yang digembalakan di semak belukar yang diarahkan ke dalam jurang. Tuhan seakan-akan diam, kemudian timbul rasa pedih dan kecewa sama Tuhan. Kok rasanya Tuhan itu seperti fantasi dan tidak nyata? Apalagi sekarang setelah saya menekuni ajaran Bapak, selera lidah rohani saya sulit menerima ajaran lain. Saya sering mengalami takut kalau Bapak dipanggil Tuhan, gimana nasib hidup saya? Ya. Orang baik ini. Oke, teruskan. Saya masih kesulitan untuk berubah dan saya sangat bergantung sama khotbah-khotbah Bapak. Bapak jaga kesehatan, pasti di luar sana banyak pecinta suara kebenaran yang sangat membutuhkan kebenaran yang Bapak sampaikan. Amin. Terus. Oh iya Pak, kalau boleh saya mau minta buku Bapak tentang kejatuhan Lucifer sama Logos. Oke. Iya, terima kasih. Maaf kalau panjang cerita saya. God bless you. Ya. Kau masih muda dan hebat. Kami akan kirim buku. Kalau perlu ditelepon orang ini. Bisa bikin persekutuan pecinta suara kebenaran. Pecinta suara kebenaran. Ya. Atau pemburu Tuhan. Kelompok pemburu Tuhan. Kalau kita ganti nama hot dengan pemburu Tuhan, bagus ya. Atau pencari Tuhan ya. Oke, we love you ya nak, we love you. Saya appreciate kamu. Suatu hari kita ketemu. Kamu akan jadi perwira tinggi kerajaan surga. Tolong hubungi, kirim buku, suruh bikin persekutuan doa. Ini kan umur 33 tahun, bisa untuk kelompok orang muda. Juga dewasa muda. Terus. Selanjutnya dari seorang wanita usia 34 tahun, belum menikah, tinggal di Pangkal Pinang. Shalom Bapak Eras yang terkasih dan tim Abang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat file dan buku kenosisnya. Pak, saya mau kesaksian mengenai nenek saya yang bisa terhubung dengan Bapak lewat radio suara kebenaran sejak 5 tahun yang lalu. Nenek saya berumur 92 tahun dalam keadaan tubuh yang sehat, namun sudah 2 tahun matanya tidak bisa melihat lagi. Di hari-hari tuanya, nenek saya memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan Yesus, di mana dia menerima dan dibaptis sudah 4 tahun yang lalu. Karakter nenek saya dari dulu memiliki hati yang lembut dan tidak pernah marah, sehingga pada titik di hari tuanya bisa memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nenek saya sering menasihati anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Semua pun didapat lewat kebenaran yang Bapak bagikan. Sejak bertobat, nenek saya tidak pernah absen mendengarkan radio suara kebenaran tiap malam. Justru kami bisa terhubung dengan Bapak oleh karena nenek saya ini. Wow. Terus? Kami diberkati dengan kehidupan yang diubahkan. Ketika nenek saya tidak bisa melihat dan sempat terpuruk, justru firman Tuhan yang membangkitkan nenek saya sehingga bisa kuat dan sukacita sampai sekarang ini. Pak, saya mau bertanya, mengapa beberapa bulan belakangan saluran radio suara kebenaran tidak ada lagi? Apakah sudah ditutup atau ganti frekuensi? Ya. Terima kasih, we love you Pak. Salam langit baru, bumi baru. Terima kasih. Kalau di Pangkal Pinang radio kita Suara Khatulistiwa kalau salah ya. Kita belum masuk, kita sudah kasih tahu. Masih jalan kan? Oke. Masih jalan. Kami akan memberitahu frekuensi radio ini. Kalau nenek, sampaikan salam saya buat nenek ya. Sampaikan salam saya buat nenek ya. Mungkin perlu dengar suara saya kali nenek ini. Ya. Oke, teruskan. Baik, yang selanjutnya dari seorang wanita usia 49 tahun, menikah, tidak disebutkan alamatnya. Shalom Pak Eras dan tim Abang, terima kasih ya karena Truth.id membantuku bertumbuh dalam iman. Dan izinkan saya memanggil Pak Eras sebagai Bapak rohaniku. Amin, it's okay, terus. Ingin rasanya suatu saat nanti bisa ikut doa malam secara onsite. Selama ini hampir 1 tahun, lebih cuman bisa online. Pak Eras pernah ke kota saya buat KKR, saya tinggal di Poso, Sulawesi Tengah. Maaf sebelumnya kalau pertanyaan saya panjang Pak Eras. Ini tentang bapak saya berumur 84 tahun dan puji Tuhan sehat, hanya pendengarannya saja yang menurun. Bapak pernah meninggal selama 1 hari saat ibu melahirkan saya. Dan kata bapak dia sempat masuk dalam sebuah taman yang indah. Ketika akhirnya ada sosok berjubah putih tinggi diliputi cahaya datang, dalam kurung bapak tidak bisa melihatnya karena silau oleh cahaya. Sosok itu berkata kepada bapak bahwa saatnya belum datang, maka saat itu bapak terbangun. Bapak biasa diminta tolong orang buat obati orang karena diikuti makhluk halus dan walau kita nggak ngomong pun Bapak bisa tahu itu. Tapi Bapak suka bilang, gak ada tuh setan, gak ada tuh guna-guna asal kita percaya Tuhan.
Pernah ada tetangga seorang kakek yang sudah sakit lama diminta jenguk sama anak-anaknya. Pas jenguk kakek tersebut, bapak menasihati anak-anak kakek itu dan bilang, banyak-banyak berdoa dengan sungguh-sungguh, minta sama Tuhan Yesus karena cuma Dia yang bisa sembuhkan. Dan stop bapak kalian, jangan dibawa lagi ke dukun. Gak ada dukun yang bisa sembuhkan, cuma Tuhan. Dalam kurung kata bapak saya, kakek itu sudah dimakan sama setan atau penunggu dan kalau ada pendeta yang punya karunia khusus pasti bisa. Cuma berat. Besoknya pagi-pagi buta, anak kakek itu tetap membawa orang tuanya ke dukun. Bapak kecewa dan cuma bisa bilang, mereka sembunyi-sembunyi bawa ke dukun. Mereka pikir aku nggak tahu. Dan beberapa hari kemudian kakek itu meninggal. Belum lama ini kakak pulang dari kampung suaminya mampir ke rumah bapak. Sebelumnya kakak sudah telepon bapak kalau dia sakit. Saat turun dari mobil, bapak langsung tegur. Tong matua, jangan kamu ikut-ikut anakku. Sana pulang saja ke tempatmu. Kakak ke kampung suaminya ikut upacara pemakaman mertuanya di Toraja. Terus bapak ambil tangan kakak dan dibijat sambil mengusir roh tong matua atau kakek yang ikuti kakak. Tong matua artinya ini kakek yang ikut kakak. Dan banyak hal seperti itu yang bapak lakukan buat nolongin orang. Saya pernah tanya, apa saya bisa seperti itu? Bapak bilang, tapi kamu harus kuat. Saya pernah lakukan itu karena terpaksa dan benar saya hampir dirasuki. Saya berdoa dalam hati dan ada aliran dingin yang menjalar sampai ke kaki, sampai tubuh saya normal lagi. Oh ya Pak Eras, Bapak saya memang nggak ke gereja karena dia nggak sepaham sama aturan gereja di kampung. Tapi setiap hari Bapak baca Alkitab. Ada jam-jam tertentu Bapak berdoa, namun kami anak-anaknya tidak tahu kapan itu. Saya cuma tahu kalau bangun tidur Bapak berdoa. Bapak pernah menegur seorang pendeta yang ternyata masih menyimpan hal-hal mistis. Kata Bapak, Ibu kok pendeta masa nyimpan yang begituan? Untuk apa? Si pendeta sampai malu ditegur Bapak. Bagaimana menurut Pak Eras mengenai Bapak saya itu? Saya banyak melihat Bapak saya menolong orang yang seperti itu dan Bapak bisa tahu kalau ada yang pura-pura atau penyakit yang urusannya ke dokter. Kalau urusannya ke dokter maka Bapak akan nyuruh ke dokter. Kata Bapak penyakit itu ada dua. Ada penyakit dokter, ada penyakit bukan dari dokter. Bapak saya seorang pensiunan tentara. Sekian Pak Eras pertanyaan saya, maaf terlalu panjang. Ini pun sudah saya buat singkat. Terima kasih Pak Eras dan tim Abam. God bless you. Kalau dia baca Alkitab dan berdoa, pasti bukan dari kuasa kegelapannya. Orang yang memiliki kuasa kegelapan itu nggak akan betah baca Alkitab. Iya. Kecuali membaca untuk berdebat. Lalu tidak mungkin dia berdoa. Adapun kalau dia bisa tahu hal-hal yang seakan-akan seperti orang pintar atau dukun, itu tidak perlu heran. Allah lebih berkuasa dari dukun atau orang pintar. Tuhan juga sering memberi kita itu marifat. Kita tahu. Kamu sudah buat begini, kenapa kamu lakukan itu? Jadi kalau dari pengamatan saya, ini dari Roh Kudus atau dari Tuhan. Dan satu ciri yang saya lihat lagi, Bapak kamu suka menolong orang. Ya. Betul nggak? Itu. Dan sifat Allah itu merciful, ya, penuh belas kasihan. Ya, ini bersyukur punya papa seperti itu. Dan saya tidak membaca papa kamu jahat, papa kamu lari tinggalkan istri, tidak ada. Ya, oke, salam dari saya untuk papa kamu. Ya, Tuhan memberkati. Teruskan. Berikutnya pertanyaan dari seorang pria usia 32 tahun, belum menikah, tinggal di Sumatera Utara, jemaat dari satu gereja di luar GSKI. Ya, ini gereja karismatik juga. Ya. Terus. Bagaimanakah menurut Bapak kalau status Kristen sejak lahir hanya status Kristen KTP? Ya, kalau tidak bertobat masuk neraka. Bagaimanakah kita akan tahu pada akhir hidup? Kita tidak perlu tahu akan akhir hidup kita. Yang penting dari hari ke hari kita hidup suci dan berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Bagaimana kita akan tahu pada akhir hidup? Kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Hidup suci setiap saat dan berjaga-jaga. Kalau kita meninggal setiap saat, kita pasti masuk surga. Terus. Kita hanya percaya, namun diselamatkan oleh iman. Kalau kita tidak melatih kekudusan pada diri kita di masa hidup. Ya, betul. Terus. Kemudian Pak, apakah saya bisa menemukan Tuhan dalam doa meskipun saya berbeda organisasi dengan Bapak? Maksudnya bukan dari GSK. Berbeda organisasi nggak masalah. Asal kita tidak berbeda Tuhan. Ya, cari Tuhan.
Anda masih di gereja di mana Anda berbakti, Anda ikut terus lewat truth.id, doa pagi, mendengarkan khotbah saya, kita akan sama-sama ketemu Tuhan. Amin. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 32 tahun, menikah, punya 2 orang anak, tinggal di Sulawesi Tengah. Ini jemaat di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah ya. Iya. Pak, saya mau tanya, suami saya ketahuan selingkuh dan ingin minta cerai. Dia kerja sebagai PNS di luar kota dan sudah tidak pulang-pulang. Sudah 1 tahun ini tidak kasih saya nafkah. Tapi kebutuhan anak-anak seperti sekolah dan lain-lain dinafkahi. Uangnya ditransfer melalui neneknya dan saya tinggal di rumah mertua. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus lapor ke atasannya bahwa saya sudah tidak dinafkahi lagi atau tidak usah? Nggak usah. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu diam. Ikuti doa pagi, dengarkan khotbah saya di Truth.id, berkemas-kemas pulang ke surga dan hidup suci. Dia nggak lama. Suamimu nggak lama dalam keadaan tenang. Saya khawatir dia dihajar, gempor, nggak bisa bangun. Saya nggak menyumpahi, tapi Tuhan pasti bertindak. Cuman suamimu belum terlalu berat sekali, artinya mungkin pukulannya masih tidak terlalu membuat dia sampai gempor. Terus? Saya saja yang nyari kerja, tetapi kasihan anak-anak saya masih kecil, umur 5 dan umur 6 tahun, belum bisa ditinggal kerja. Aduh, kasihan. Aduh, suamimu ini masih diberi kesempatan Tuhan loh untuk balik. Karena belum terlalu jauh. Tapi ya sudah jahat. Kamu ikuti nasihat saya ya. Diam, seakan-akan nggak ada masalah. Nggak usah cari-cari dia, nggak usah harap dia balik juga. Kamu bekerja, anak-anakmu akan dilindungi Tuhan. Tinggal di rumah nenek, anak-anakmu bisa dijagai oleh nenek. Walaupun itu nenek mertua ya. Ya, betul. Nenek mertua ya. Tinggal dengan mertua ya. Rumah mertua ya. Di rumah mertua. Oke. Tuhan lindungi kamu, Nak. Tuhan jagai kamu. Tuhan di pihak kamu dalam nama Yesus Kristus. Terus. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 44 tahun, janda dengan 3 orang anak, tinggal di Jakarta Barat, jemaat dari salah satu gereja di Jakarta Barat. Ya. Saya berjemaat di salah satu gereja, tapi saya selalu mendengar khotbah Pak Eras setiap minggunya. Dan firman Tuhannya banyak mengubah karakter saya. Pertanyaan saya, tadi pagi tanggal 7 April 2024, khotbah jam 11 siang di Kelapa Gading, saya mendengar Pak Eras bertanya sama Tuhan Yesus tentang doanya Tuhan Yesus di pagi hari. Nah, selama ini kan setiap pagi selalu ada doa. Tiba-tiba di pikiran Pak Eras ada pertanyaan pokok doa Tuhan Yesus setiap pagi, isi doanya seperti apa? Nah, yang saya mau tanya, doa Tuhan Yesus setiap pagi apa ya, Pak? Itu juga pernah saya bertanya sama Tuhan. Tiba-tiba Pak Eras bicara seperti itu, kok sama pertanyaannya dengan saya. Terima kasih. Yang saya tangkap jawabannya adalah dialog saja. Ya. Karena pergumulan Yesus itu private, confidential, pribadi. Dan yang kedua yang saya tangkap dari apa yang muncul di pikiran saya, Yesus membicarakan tugas penyelamatan. Kerja. Tugas penyelamatan yang Yesus lakukan. Ya. Ada hal yang private yang kita tidak perlu tahu karena itu masalah pribadi. Kita juga punya masalah pribadi. Yang kedua, membicarakan mengenai tugas penyelamatan. Percaya nggak? Iya. Tuhan berkati. Teruskan. Baik, berikutnya dari seorang wanita, ini jemaat di gereja Rehoboth MAG. Ya. Halo, saya salah satu jemaat di gereja Rehoboth Mall Arta Gading. Saya tidak tahu melalui apa saya harus mengirimkan ini. Tapi saya tergerak untuk mengirimkan konten yang sekiranya bisa membantu Pak Erastus dan kita semua sebagai umat Kristen. Mohon maaf jika ini tidak sesuai dengan konsep Abam, di mana sebenarnya ini untuk bertanya. Tetapi saya telah ikut doa malam pada Jumat, di mana Pak Erastus berkhotbah bahwa Tuhan memberi pesan untuk berperang. Dan kita harus siap-siap untuk mulai menyerang kuasa kegelapan. Saya tiba-tiba menemukan konten tersebut yang mengingatkan saya langsung pada Pak Erastus, yaitu peperangan spiritual. Spiritual warfare. Terus. Yang sangatlah nyata dan sengit. Jadi saya harap dari konten tersebut, dan melalui testimoni dari seorang pendeta, dapat dari ditonton Afrika. di YouTube. Ini dapat membantu kita semua untuk lebih berjaga-jaga dan tidak rileks. Karena hal sekecil apapun dapat menyerang kita. Ya. Ini satu pendeta dari Afrika. Itu wake up call untuk saya pribadi. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Ya. Ini nanti kita lihat. Dilampirkan dia. Dan memang saya sudah tahu ini bahaya nih. Kita ini menghadapi bahaya karena yang kita lawan itu kuasa kegelapan. Tapi Tuhan akan melindungi kita dan Tuhan lebih berkuasa dari kuasa manapun. Terus. Semoga Pak Erastus sebagai kepala dari pelayanan Rehoboth dan kita semua
juga sebagai hamba Tuhan dapat terus dikuatkan untuk berjaga-jaga dalam Tuhan. Sepertinya Pak Erastus pernah mention sekilas ingin mengadakan doa setengah hari bersama-sama, dan itu akan sangat memberkati jika sekiranya ada kegiatan tersebut. Bukan setengah hari, 1 hari. Ya. Dari jam 10 sampai jam 12, dan jam 1 jam 3, nanti jam setengah 4 sampai jam 5. Ya. Sekaligus doa puasa. Ya. Ya, itu nanti kita akan lakukan. Setelah Lebaran nanti cari waktu. Ya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 39 tahun, cerai hidup, tinggal di Bekasi. Shalom Bapak Rohaniku, Pak Eras dan tim Abam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan merilis buku rohani bersama Ibu Pendeta Esther Natasha Putra. Di usia 26 tahun saya mengenal Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis. Saya mulai dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan menjadi pelayan Tuhan yang tidak ditempatkan di mimbar dari 2011 sampai COVID di tahun 2021. Dari pelayanan ini saya berusaha gigih mencari Tuhan dan tidak sia-sia, Pak. Saya mengalami Tuhan yang hidup dari usia muda sampai sekarang saya beribadah di GSKI Rehoboth, Kelapa Gading. Dalam kesempatan ini, bolehkah saya menjawab pertanyaan Bapak di mimbar? Apakah Pak Eras benar-benar hamba yang diutus Tuhan, dan benarkah GSKI Rehoboth, Kelapa Gading satu-satunya gereja yang mengajarkan pengajaran Alkitab secara murni? Jawaban dari saya, dalam kurung yang dimana sebelum menulis ini saya sudah bertanya dengan Roh Kudus, yaitu Pak Eras adalah utusan Tuhan yang benar. Dan saya bisa meresapi khotbah-khotbah Bapak, hingga kadang tidak tahan, Pak, air mata ini jatuh menetes mendengar kebenaran yang murni di dalamnya. Saya merasa ajaran Pak Eras luar biasa. Bapak begitu berani di mimbar, sangat tegas dan lantang menyuarakan kesucian hidup, langit baru, bumi baru. Bapak begitu lantangnya bicara, tapi sebagian besar jemaat belum ada yang berubah, Pak. Iya. Seperti Bapak kemukakan di mimbar kemarin. Saya bisa merasakan sebagian belum berubah karena ada tuntunan Roh Kudus dalam hidup saya. Betul. Yang saya tanyakan dalam doa pagi, Bapak sering mengulang atau meminta gairah suci untuk pecinta suara kebenaran. Apakah ketika seseorang masih dalam proses merajut kesucian, bisa mendapatkan gairah suci dari Tuhan? Harus mendapat gairah itu. Setiap hari bertambah, setiap hari tambah berkobar terus. Terima kasih Bapak Rohaniku, semoga Tuhan Yesus melindungi Bapak dan keluarga. Terima kasih juga untuk tim Abang. Anda luar biasa, Ses. Anda termasuk bagian dari prajurit soldier of Christ. Anda bagian dari pasukan kerajaan surga bersama kami. Amin. Amin. Dari seorang wanita usia 39 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Kalimantan Barat. Tidak bertanya, Pak, saya hanya mau membagi kesaksian anak saya saat ibadah Paskah di gereja. Kebetulan lagunya sama dengan yang dibawakan di ibadah Paskah pagi di Jakarta. Oke. Iya. Mohon anak saya didoakan agar nanti bisa melayani Tuhan dengan luar biasa dan menjadi berkat, Pak. Sehat selalu Bapak Rohani kami, kalau bisa doa pagi Bapak terus yang mengawal. Jaga kesehatan Bapak. Salam. Ya, ini anaknya. Oh, anaknya Orion Benedict Hutauruk. Ini GSKI Ketapang, gembalanya siapa? Pak Yosua. Yosua Pit apa? Kuetpin Yosua. Kuetpin Ya, Kuetpin Yosua. Kuetpin Yesua ya. Tuhan memberkati anakmu dalam nama Yesus Kristus. Saya berkati Orion Benedict Hutauruk dalam nama Yesus. Bapak pakai anak ini menjadi hambamu. Amin. Amin. Luar biasa. Oke, teruskan yuk. Berikutnya dari seorang pria usia 24 tahun, Ya. belum menikah, tinggal di Surabaya. Ya, Kalau misal ada seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan, di mana perempuan ini lebih tua 7 tahun dari laki-laki tersebut, atau keadaan di mana perempuan lebih tua dari laki-laki, apakah hal ini diperbolehkan atau tidak? Dan sebaiknya tetap dilanjutkan atau tidak? Terima kasih Tuhan. begini harus diketahui. Perbedaan usia biasanya laki-laki lebih tua. Ya. Tapi kalau wanita lebih tua juga bukan sesuatu yang mutlak, asal perbedaannya tidak lebih 20 tahun. Ya. Kalau bisa itu 15 tahun sudah terlalu panjang. Ya. Kalau 7 tahun masih bisa, hanya laki-laki harus konsekuen, konsisten dan setia. Ketika wanita sudah usia 57, udah kelihatan menua, ini pria masih muda. Ya. Apakah dia masih setia? Itu masalahnya. Ya. Ya. Ini usia 24 tahun, ini wanitanya udah 31. Ya. Kalau menurut saya dipertimbangkan dulu, didoakan dulu. Ya, jangan sudah pacarin sekian lama, lalu kemudian tidak menikah karena ternyata dia lebih tua. Itu kan jahat.
Nah, sebelum lebih jauh, pertimbangkan ulang. Wanita juga harus ditanya, kamu dengan aku beda 7 tahun loh. Kamu masih mau enggak dengan segala resiko yang bisa dipikulnya, dirundingkan. Tapi biasanya kalau wanita lebih tua di atas 5 tahun harus dipertimbangkan. Ya. Tapi ini nggak mutlak loh, bukan suatu yang mutlak. Semua harus dalam pimpinan Roh Kudus. Lebih muda istri juga banyak masalah. Kalau terlalu jauh usia perbedaannya. Misalnya wanita 20 tahun, laki-lakinya 45 atau 40. Itu juga seringkali bermasalah. Tidak seimbang dalam cara berpikirnya. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 55 tahun tinggal di Bogor. Iya. Saya ada bisnis dengan teman sejak tahun 2010 dan dia mengalami bangkrut sehingga masih punya hutang dengan saya. Tahun 2022 dia datang ke saya untuk minta modal lagi. Saya berpikir dengan kasih modal usaha bisa jalan dan hutang saya yang lama bisa dibayar sehingga usaha bisa lancar kembali. Saya percaya saja sampai saya sudah kasih modal kurang lebih sekian, ini 400 juta. Dan saya pakai uang adik saya. Oke. Ternyata dia menipu saya dan modal yang saya berikan dipakai untuk berjudi. Saya masih memaafkan dia, saya masih tetap optimis usaha masih bisa jalan. Kemudian saya masukkan modal kembali sebesar 170 juta dan usaha jalan. Uang yang saya kasih bisa berputar buat hutang yang lama. Tapi lama-kelamaan modal habis, terakhir alasan petani tidak bisa panen karena cuaca panas. Akhirnya modal habis padahal saya pinjam lagi ke teman. Sekarang usaha tidak jalan dan orangnya belum tahu usaha apa. Sekarang saya harus bertanggung jawab dengan uang yang saya setor ke rekan saya ini. Saya sudah berusaha menghubungi dia, tapi dia tidak pernah merespon. Apa yang harus saya lakukan? Mohon saran dan doanya. Terima kasih Tuhan berkati. Aduh, kasihan. Ya. Saya ini kan juga orang yang dari muda berusaha. Ya. Punya usaha lah. Dari bikin spray, bikin pakaian tidur, terus bandeng presto, terus beberapa macam. Begitu sekali saya ditipu, saya biasanya tidak mau urusan. Ya. Kamu punya satu kecerobohan. Dan kecerobohan ini berangkat dari ekspektasi yang terlalu tinggi. Dan yang kedua, kamu tidak tanya Roh Kudus. Hidup persekutuan kamu dengan Tuhan parah. Kalau persekutuan kamu dengan Tuhan baik, Tuhan akan menolong kamu. Dalam perjalanan hidup saya pernah ditipu orang juga. Saya masih ingat saya ditipu orang itu tahun 2004 itu sekitar 4,5 miliar. Oh, itu besar sekali, saya gemetar-gemetar. Tapi ketika saya bertemu dia di Hotel Santika, saya masih ingat tuh. Hotelnya pun saya masih ingat. Di Petamburan, Hotel Santika. Saya bertemu di restorannya. Waktu saya salaman dengan dia, saya melihat itu, ular. Pernah cerita ya? Ular, masa gini? Saya itu ular. Tuhan nggak kasih ingat saya. Tapi saya ambisi menjadi orang kaya. Walaupun saya cita-citanya setiap provinsi saya punya radio Kristen. Untuk pekerjaan Tuhan, dan saya pengen juga punya radio Kristen. Waktu itu, saya ditipu. Dia orang Singapura. Kalau saya pikir orang Singapura, Chinese, ini kelihatan mantap, saya ditipu. Dan itu menjadi kenangan pahit, dan sejak itu saya begitu sekali tidak percaya, saya tidak percaya terus. Ya, saya kira kamu ceroboh, tapi ini menjadi pelajaran yang mahal. Seperti akhirnya saya dipulihkan Tuhan. Kamu juga bisa dipulihkan Tuhan, ya. Nggak apa-apa, jalani supaya kamu jadi anak Tuhan yang baik, ya. Oke, kita mau akhiri, tapi sebelum kita akhiri, ini ada pertanyaan dari Lazarus Sugiman, pria usia 70 tahun. Kita lempar ke ini saja, kemana? Menjawab doktrin. Ke doktrin, menjawab trinitas dan doktrin, ya. Pak Lazarus ya. Ya. Di mana itu tinggalnya? Tinggalnya di Bandung, Pak. Pak Lazarus di Bandung, maaf, kami akan jawab ini di menjawab trinitas dan menjawab doktrin. Oke, sampai jumpa, tolong berkati di episode 988.